Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua pasar tradisional di kota dan Kabupaten Jayapura terbakar dalam waktu 2 hari. 3 polisi terluka dalam kontak tembak kelompok bersenjata dengan anggota Polres Pegunungan Bintang. Angin kencang dan hujan lebat landa Timika, nelayan diminta waspada. Kebakaran di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura Sabtu lalu menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang. Seorang pemilik lapak mengatakan api yang berasal dari sebuah kios itu dengan cepat membesar lalu merambat ke lapak lain. Pemilik lapak berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa dibawa. Kebakaran untuk sementara diduga akibat korsleting listrik. 2 jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan berkat bantuan mobil pemadam kebakaran dan mobil bom air milik Polres Jayapura. Lihat awal-awal itu api dari samping sini nih, dari belakang gereja, langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena api anginnya kencang, dan langsung masuk di pasar. Sekitar jam berapa tadi Bu kejadiannya? Hampir jam 2. Setengah lima. Oh iya, 4:30. Bukan, jam 4. Karena kalau 4:30 saya sudah menyimpan, jam 4. Tidak lama-lama, cuma 1 detik saja langsung api tinggi sekali. Tidak lama-lama. Ibu punya los di dalam ya? Ini Bu, sudah habis semua 3-3-nya. Berselang sehari, kebakaran juga melanda ratusan lapak pedagang dan ruko di Pasar Yotefa, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Api sulit dipadamkan sehingga cepat membesar dan menghanguskan lapak pedagang yang terbuat dari kayu. Saksi mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu kios yang terletak di bagian tengah. Jam berapa kira-kira? Kalau datang dari saya jam 6:01 Jam pas 6. sampai di sini. Jam 6:01 ya? Lewat 1. Kayak masuk ke dalam sudah ada yang udah seng masih bisa api tuh. Iya. Saya berusaha dobrak pintu kios sudah bisa. Udah bertarik. Ada pikius di dalam juga? Ada. Hangus, habis. Sempat selamat. Jual apa ada? Pakaiannya? Merupakan kebakaran yang kembali terulang dan ini kali ini menimpa Pasar Yotefa. Kita lihat di Blok A, mulai dari bagian depan sampai bagian tengah yang semuanya itu habis terbakar. Yang rata-rata merupakan pedagang penjual pakaian, kemudian barang pecah belah dan barang elektronik. Api diduga berawal dari bagian tengah Pasar Yotefa dan diduga keras akibat korsleting listrik, akibat penyambungan listrik secara tidak bertanggung jawab. Api dengan cepat dapat merambat karena sebagian besar pedagang yang ada merupakan penjualan atau pedagang pakaian, sehingga dapat dengan cepat menjalar. Kemudian juga dengan pedagang elektronik. Kami menurunkan 5 armada damkar terdiri dari 3 water cannon dan 2 water supply, dibantu dengan beberapa tangki air milik warga. 5 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang lebih 2 jam kemudian api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB Sabtu lalu terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Jalan Kadibing, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kontak tembak terjadi sekitar pukul 1 siang. Dalam insiden tersebut, 3 anggota Polres Pegunungan Bintang terluka, yakni Bribtu Franciscus Ronsumbre, Ibda Jainuddin, dan Brigpol Freying.
Ketiga korban saat ini masih dirawat di RSUD Oksibil. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Davi Bastomi mengatakan sebelumnya anggota KKB mencoba menyerang pengojek dengan melepaskan tembakan namun tidak kena. Dari laporan korban, Polres Pegunungan Bintang mengerahkan anggota dan berhasil memukul mundur KKB yang melarikan diri ke dalam hutan. Itu di Jalan Kabiding lokasi 3, aparat kita diserang saat itu dari hutan sebelah kanan lah, sehingga ada kontak senjata. Terus anggota kami dari Polres Intelkam atas nama Bribtu Franciscus mengalami cedera pada lengan kanan belakang bagian atas, tapi alhamdulillah kondisinya masih sadar lah, masih tidak inilah. Kemudian setelah itu saya tadi menyusul untuk ke lokasi dan Pak Wakil korban anggota tadi kita evakuasi lah ke Polres, nah kita beri pengobatan. Dan alhamdulillah sampai sementara sekarang ini masih aman terkendali. Tapi kami mengimbau pada masyarakat Oksibil, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kami akan memberikan pengamanan. Kita akan memberikan kenyamanan bagi rekan-rekan Ibu sekalian. Kami akan patroli lah. Kami akan jamin keamanannya. Ya, mohon bantuannya untuk informasi, barangkali ada yang mencurigakan disampaikan kepada kami. Situasi di distrik Oksibil saat ini sudah kembali normal. Kapolres meminta masyarakat tidak perlu cemas karena polisi menjamin keamanan di lokasi dengan meningkatkan patroli. Dari Pegunungan Bintang, Hendra melaporkan. Dua narapidana di Lembaga Kelas 2B Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu melarikan diri dengan melompat tembok, menggunakan selimut dan potongan kayu. Kedua napi ini memanfaatkan kesempatan setelah mereka merayakan Natal bersama di lapas dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Mereka merupakan narapidana yang divonis penjara 16 tahun karena terlibat kasus pembunuhan. Itu benar, ada dua warga binaan yang melompat tembok dari dalam lapas. Alat bantu yang jadi temuan kami itu adalah selimut dan sebatang potongan kayu. Itu saja yang alat bantu yang dipakai. Nah, dua orang ini siapa Pak namanya Pak? Si satu namanya Celo, yang satunya namanya Herman Takjemu Pak. Itu ya. Putusan berapa tahun mereka Pak? Yang satu ini putusannya 4 tahun, sedangkan yang si Celo itu 4 tahun, sedangkan si Herman itu putusannya 16 tahun. 16 tahun. Kasus pembunuhan Pak ya? Iya, kasus pembunuhan. Pak, upaya dari lapas sendiri seperti apa Pak saat ini Pak? Saya sudah menugaskan petugas yang melaksanakan piket malam waktu kejadian itu untuk ke lapangan untuk sebisa mungkin dan secepat mungkin bisa menangkap dua warga binaan itu. Lapas telah meminta bantuan aparat kepolisian mencari kedua narapidana tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kondisi lapas kelas 2B Merauke semakin memprihatinkan. Jumlah penghuni lapas dengan kapasitas tampung sudah tidak sesuai lagi. Saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 396 narapidana, sementara kapasitas lapas ini hanya cukup menampung 260 narapidana, sehingga sel di dalam lapas penuh sesak. Kondisi ini tentu sangat tidak layak dan manusiawi. Dalam waktu dekat, Kemenkumham akan memindahkan sejumlah narapidana secara bertahap ke lapas Bovendigul agar narapidana merasa lebih nyaman dan keamanan menjadi lebih terjamin. Kalau untuk pemindahan itu segera, dalam beberapa waktu yang lalu di akhir tahun kita sudah menggeser juga sebagian warga binaan dari Merauke Bovendigul. Nanti kita akan cek lagi dan lebih khusus misalnya ada warga Bovendigul di sini, itu akan lebih mudah kita pindahkan. Kira-kira berapa rencananya akan dipindahkan? Berapa banyak? Apa setengah Nanti dari... itu tergantung sidang TPP dari Pak Kalapas dengan tim pengamat pemasyarakatan yang ada. Kalau sudah dibahas di tingkat lapas, nanti diusulkan ke Kanwil, tim TPP di Kanwil akan memutuskan. Nanti kita akan lihat
anggaran di lapas dengan anggaran di Kanwil untuk menggeser. Lapas kelas 2B Merauke dibangun sejak lama, namun hingga saat ini tidak terlihat ada perbaikan yang berarti. Bangunan sebenarnya sudah tidak layak sehingga berpotensi memudahkan narapidana melarikan diri. Rencananya lapas ini dalam waktu dekat akan direnovasi dengan menambah ruangan sel tahanan serta memperbaiki bagian yang rusak dan lapuk. Kalau menurut saya itu semua bangunan hunian yang ada di dalam lapas sebaiknya direhab total karena sudah tidak layak huni lagi, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi keamanan. Itu Pak. Pak, kalau idealnya satu kamar itu harusnya dihuni berapa napi Pak? Ini kan saya lihat cukup membludak di dalam satu kamar Pak. Ya, memang kalau kita mengikuti aturan yang ada ukuran yang sudah dibuat. Itu ada secara teknis, tapi karena overkapasitas yang ada di sini, mau tidak mau kami akan mengisi karena memang kamar hunian kami terbatas, tapi jumlah penghuni juga semakin hari semakin banyak. Gitu, ya. Pak, nantinya inovasi ini akan juga ada penambahan blok-blok sendiri Pak? Itu kalau soal itu adalah kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM Papua, soal penambahan blok dan lain sebagainya. Rancangan bangunan lapas diserahkan kepada Kemenkumham Papua, namun Kalapas berharap pemerintah menambah blok atau kamar karena jumlah penghuni terus bertambah setiap tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.